Mengaku siapa? Mengaku Yesus. Mana itu? Di mana itu terjadi? Baru kita uraikan. Ini loh bos, Yesusnya yang palsu itu ini. Ketika dia ditangkap, dia disalib, dia mengaku ini, dia mengaku itu palsu itu. Nah, kita kasih data. Keluar dari kubur, apakah asli atau palsu? Kita kasih data. Sederhana itu. Yang ketemu Paulus, apakah itu asli atau palsu? Kita kasih data. Yang ada di Pulau Patmos, dikasih data. Ini asli atau palsu? Jangan cuman pokoknya ngotot dulu. Bagaimana kalau ada dalilnya? Kau murtad ya? Matamu suwe. Murtad seenak. Betul mau ngomong. Lu pikir neraka itu asik? Kau aja yang sana, jangan mau ngajak-ngajak. Iya Juma, kalau saya bisa. Kau mau bonyok lagi naik sini? Kau nggak pakai akal? Pakai akalmu napa sekali-kali? Loh, orang Kristen itu pakai akal, itu ada ayatnya. Kalau pakai akal, coba saya buktikan samamu. Tuhanmu berapa? Loh, Tuhan saya. Nah, berapa? Emang menurut kamu Tuhan saya berapa? Itu tidak berakal. Itu aja sulit kau jawab. Kenapa? Karena otakmu itu tidak berfungsi. Baik. Tuhanmu berapa? Coba Tuhanmu berapa? Satu. Satu. Siapa namanya? Yo, namanya Elohim. Bukan Yesus. Iya sama. Ya, nenekmu kiper. Itulah kau. Ngaku berakal, koplak. Kenapa Yesus Elohim itulah dia? Nenekmu kiper. Yesus itu manusia. Sepupunya Yohanes. Ada saja. Kau jangan kayak mama ribut, ya. Bukan, saya sedang menatar orang yang pura-pura waras tapi gila kayak kau. Hanya satu Elohim. Saya ingat ya, saya ngotot hadir di sini untuk apa? Untuk mengatakan Tuhanmu satu. Namanya Elohim, tapi Yesus juga. Koplak. Pantasan aja kau diludahi sama Yahudi kau. Elohim kau bilang Yesus, Yesus kau bilang Elohim. Dasar. Makanya kalau habis itu kau cebok. Jangan kau pakai tisu saja. Biasaan. Otak jadi berkarat kayak pantatmu itu. Kau itu bicaranya kayak orang frustasi. Santai, kenapa? Bukan frustasi, saya berbicara dengan orang tapi ternyata bukan orang. Tuhanmu siapa namanya? Tuhanmu siapa namanya? Itu loh, gitu. Tuhanmu siapa namanya? Orang frustasi. Tuhanmu siapa namanya? Hah? Siapa namanya Tuhan? Kayak orang frustasi. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Loh, kenapa? Untuk apa saya mau tahu siapa Tuhan? Supaya saya buktikan kalau kau itu tidak waras. Memang ternyata kau tidak waras kan? Kau ditertawakan tuh. 1000 orang tertawakan kau tuh di bawah tuh. Justru saya bisa buktikan kamu nggak ngerti Alkitab. Mau saya buktikan. Nenekmu kiper. Tuhanmu ada berapa? Enggak, dengarkan dulu. Mau nggak kamu? Enggak, Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Kamu nggak perlu tahu berapa Tuhan saya, ngerti? Dasar. Sekarang, begini dasar. Kamu mau nggak saya buktikan? Kau nggak usah kau kalau kau tidak sanggup berdiskusi dengan menggunakan akal, kau ke bawah, kau ke gereja, cuci kloset. Ngoceh-ngoceh aja kau. Mengaku berakal, nama Tuhannya dia bingung. Nama Tuhanmu siapa? Coba kalau kau berakal, nama Tuhanmu siapa? Nggak perlu kamu tahu siapa nama Tuhan saya. Karena kau bingung. Kau mau bilang Elohim, ada Yesus. Kau bilang Yesus, ada Elohim. Kau bilang Yesus, ada Roh Kudus. Karena Tuhanmu itu 3. Tuhannya Yahudi kau sembah. Tuhannya Romawi juga kau sembah. Tuhannya Yunani juga kau sembah. Ada 3 Tuhan sekaligus kau sembah tuh. Yang Roh Kudus, Tuhannya Yunani. Anak Zeus kau sembah, namanya Yesus. Elohim Bapak, Tuhannya Yahudi kau sembah juga. 3 Tuhannya orang kau sembah itu. Enggak, ngaku satu, koplak. Ya, kau jangan ngoceh-ngoceh kau di Indonesia jadi kau ngaku satu, malu kau. Malu kau numpang di negara ini mengaku Tuhan 3, makanya kau bilang satu, pura-pura padahal 3 kau Tuhanmu. Enggak, mati gini. 1, tinggal 2. Kamu mau? Saya buktikan kalau kamu mau. Bisa saya buktikan. Apa kau ngomong apa? Ketika Tuhanmu mati 1, sisa berapa? Bisa enggak? Ketika Tuhanmu mati 1, sisa berapa? Loh, kok Tuhan mati sisa berapa? Yesusmu itu yang kau bilang mati, nggak mati emangnya dia? Nggak mati. Tuhanmu Yesus itu nggak mati. Kapan tanggal berapa Yesus mati? Iya, tanyalah sama gerejamu, ngapain tanya saya? Yang pasti kau sering memperingati kematian Tuhanmu.
Kamu itu Kematian mengklaim. Tuhanmu. Iya. Hei, kutanya samamu, ketika Kapan Tuhanmu dan mati, berapa Yesus mati? ketika Tuhanmu Yesus mati, sisa berapa Tuhan lo? Jawab. Bodohnya kau coba. Mampus. Jadi yang mati di tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Makanya mau nggak kau saya bimbing, jangan ngoceh terus. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Nanti saya akan jelaskan, mau nggak kau saya bimbing? Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Ngoceh aja ini, mau dijelasin kau ngoceh terus. Enggak, jelasin, bertanya aja susah kau jawab. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Maksudku gini Juma. Yang Mau mati kau di saya atas jelasin? tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Mau nggak kau saya jelasin? Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Oke, santai, yang ngomongnya santai, jangan kau Ya, kayak jawab. jangan kau itu Jawab. bicaranya kayak Jawab, dikejar jawab. rentenir. Yang Paham? mati di atas salib itu Tuhanmu atau bukan? Oke, yang mati di kayu salib itu adalah tubuh jasmaninya Tuhan saya. Tuhanmu atau bukan? Hei, saya tidak tanya apa yang mati, kucing atau ayam. Saya tidak tanya itu. Oh, Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, jelaskan dan cerna baik-baik penjelasan saya. Yang mati di kayu salib itu adalah tubuhnya Tuhan. Saya tidak tanya siapa yang mati, daging atau roh yang mati, koplak. Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Dengarkan, simak baik-baik kalimat saya. Kau itu nggak bisa mencerna penjelasan saya. Ini makanya Kamu tidak mengerti pertanyaan, karena kau tidak bisa jawab, bingung kau. kau yang nggak bisa mencerna. Orang di bawah aja. Saya bertanya apa, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Sisa itu aja kau pilih. Iya. Tuhanmu atau bukan? Dengarkan ya, simak dan cerna. Yang mana? Makanya kalau itu cebok. Cebok. Kalau cebok, cebok. Kalau cebok. Biar otakmu tak berkarat kayak anus. Saya bertanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Makanya dengarkan. Kau itu berdoa. Karena kita nggak tahu kan. Maka dengarkan, saya yang tahu ini. Jangan ngoceh terus. Apa pertanyaanku? Apa pertanyaanku? Pertanyaanmu itu, yang mati di kayu salib itu Tuhanmu atau tidak, itu pertanyaanmu kan? Iya. Nah, sekarang jawabannya apa? Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Jawabannya apa? Dengarkan makanya baik-baik, saudara. Jangan ngoceh kau terus. Kayak Sekarang jawab. Jawab. Nah, yang mati di kayu salib itu adalah tubuh Tuhan saya. Saya tidak tanya itu apanya yang mati. Burungnya kah yang mati? Matanya kah yang mati? Hidungnya kah yang mati? Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Ya sudah saya jelaskan, Tuhan saya. Goblok kamu. Oh, itu orang memang. berarti Tuhanmu mati. Makanya dengarkan, yang mati. Loh, makanya lagi kan pertanyaan saya bukan makanya. Jadi Tuhanmu mati. Hah? Tuhanmu mati. Membimbing kau, saudaraku, ya. Subaida, Tuhanmu mati. Oke, dengarkan ya. Kau itu mau bertanya. Kok jadi saya bukan Tuhanmu. Tuhanmu mati, betulan? Tuhanmu mati? Yakin kau? Juma, saya senang dengan sikap kau yang mengajukan pertanyaan bodoh demi mendapatkan. Kau pertanyaan bodoh? Kau yang bodoh. Karena kau bilang Tuhanmu mati, kau pelaku. Aku pula yang bodoh. Yang mati dia ulang mengajukan pertanyaan bodoh. Karena nggak ada jawaban, nggak ada jawaban. Kamu ambigu, kau ambigu kayak setan. Saya tanya, yang mati di atas salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Itu aja kok. Oke, dengarkan ya. Kau jangan ngoceh-ngoceh terus. Sudah 5 kali, oke dengarkan. Habis itu kau jelaskan, bukan itu pertanyaanku. Kau nggak bisa menguasai dirimu. Emosimu aja nggak bisa kau kendalikan. Pertanyaanku monoton, nggak kemana-mana. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Coba. Amak kalau kita nguruga. Pertanyaan sederhana loh. Untuk membuktikan bahwa Tuhanmu itu banyak.
Yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, dengarkan. Yang mati Ini di ke-6 kayu kalinya. salib. Oke, dengarkan. Nah, coba. Silakan. Kamu mendengarkan penjelasan saya, tapi masuk kiri keluar kanan, nggak ngerti, nggak bisa kau cerna. Belum masuk apa-apa, kucluk. Lempar kau asbak rokok nanti ya. Belum masuk apa-apa, kau belum menjelaskan apapun. Saya bertanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, yang mati di kayu salib itu adalah Tuhanku. Tepuk tangan. Yang di bawah. Tepuk tangan dulu. Ternyata yang mati adalah Tuhannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhanmu belum mati, lagi saya siap menjelaskan. dengar. Sudah. Yang mati itu adalah Tuhanmu. Nah, sekarang ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhan lain? Dengarkan dulu. Saya belum selesai aja menjelaskan, kau udah ngoceh-ngoceh. Ya, tadi kau sudah jawab Tuhanmu mati. Kau sudah ngakui Tuhanmu yang mati. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Makanya saya belum selesai menjelaskan. Sudah selesai tadi, udah kamu jawab. Tuhanmu yang mati, bukan Tuhanku tapi Tuhanmu. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Jawab. Cuma kalau diskusi sama saya atau debat dengan saya, jangan kayak orang stres. Santai aja kau, kenapa? Yang stres siapa ya teman-teman? Kamu kan sudah menjawab. Hei saudara, kamu sudah menjawab Tuhanmu yang mati. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? Cara berdiskusimu itu kayak sisa orang frustasi, kawan. Aduh. Kamu tinggal jawab loh. Tuhanmu mati. Yang disalib itu Tuhanmu. Mati dia. Tertawa biar otakmu nggak blank. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah kamu masih punya Tuhan yang lain? Santai. Kayaknya kau ini kayak frustasi nih kulihat. Loh, kok jadi saya yang frustasi? Bukannya situ yang malu. Tuhan mati. Santai. Sekarang ketika Tuhanmu mati, pertanyaan saya dengarkan. Apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Baik, itu pertanyaan bodoh. Hah? Kenapa bodoh? Karena mengungkap kalau Yesus Kristen itu menyembah banyak Tuhan gitu. Kenapa saya katakan pertanyaan itu bodoh? Karena kamu mengira Tuhannya orang Kristen itu 3. Makanya saya bilang kamu itu bodoh. Tadi ada yang mati, masih ada nggak yang hidup? Makanya dengarkan, saya belum selesai. Dari tadi kok makanya. Tadi mati 1, apa masih ada yang lain? Cadangan. Oke, jadi begini, dengarkan ya. Yang mati di kayu salib itu kan Yesus. Tuhanmu enggak itu? Dengarkan dulu. Aduh. Tuhanmu tidak itu. Kalau di dalam kelasku kau itu udah kujewer kupingmu itu cuma. Sama. Mukamu sudah penuh ludah kalau kau di hadapanku. Tuhanmu Yesus mati, masih ada enggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Atau mati tiga-tiganya? Jawab. Itu pertanyaan bodoh. Itu jawab, itu pertanyaan cerdas. Malu kau kan? Ketika Tuhanmu yang bernama Yesus itu mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Cuma malu saya menjawab pertanyaan Masih bodoh. ada nggak Tuhanmu yang hidup ketika Tuhanmu Yesus mati? Jawab. Makanya dengarkan, kau itu belum selesai saya menjelaskan aja kau udah ngoceh-ngoceh. Kapan pintar? Sekarang kau jelaskan, Tuhanmu bernama Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu yang hidup? Jawab. Diamlah dulu kau ya, nanti saya bilang udah, baru kau tanggapi. Ngerti? Gitu caranya diskusi. Ini kau ngomongnya kayak orang frustasi. Yesus Tuhanmu mati, masih ada nggak Tuhanmu yang hidup yang lain? Jawab. Baik, oke, dengarkan, simak baik-baik ya, jangan masuk kiri keluar kanan. Biasanya kau itu kayak gitu. Pertanyaan saya, Tuhan Yesusmu mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Jawab. Baik. Ketika orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus mati, nah siapa lagi nih? Aduh, ya ampun. Oke. Itu dikasih kunci jawaban tuh. Kau bukannya berterima kasih. Kata dia masih ada Tuhan Bapa yang hidup. Betulkah? Dengarkan saya cuma, saya itu bicara tadinya sama kamu gitu loh. Karena fokusnya. Ya, ketika Tuhanmu Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Aduh, pertanyaanmu berulang itu tuh aja terus. Iya makanya, mana jawabanmu? Kopla. Oke. Dengarkan Oke baik-baik terus. dulu.
Dengarkan Dengarkan saya baik-baik. Masuk keluar kiri. Itu lagi. Dasar pemakan babi. Otak nggak ada. Ketika Tuhanmu Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu cadangan yang lain? Oke, ketika Oke, lagi. orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus mati, Mm-mm. ya kan? Nah, yang dimaksud mati di sini ialah tubuh jasmaninya, bukan ketuhanan sekarang yang paham. sekarang ketika Tuhanmu Yesus tubuh jasmaninya mati, ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Baik. Jadi Baik. pertanyaanmu Jadi, ini, ya Pertanyaanmu kan? ini, Masih, ya kan? Masih? aduh. Aduh. Kali ini mau dijelaskan Kali ini nggak? mau dijawab. Apa? Kau mau ngomong apa? Ya saya ngomong, kau ngomong. Saya pertanyaannya simple. Ketika Tuhanmu Yesus mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain hidup? Cuma itu pertanyaan bodoh dan tidak yang Karena kita kamu lihat, tak Juma. sanggup menjawabnya, karena Tuhanmu banyak. Loh. Kan Oke, ada mati, kenapa kamu ada yang hidup. mengatakan Gini, Kutanya ya? samamu. Kutanya samamu. Kan ada yang mati, ada nggak yang hidup Tuhanmu? Ketika yang satunya mati, ada nggak? Baik, oke, saya ikuti dulu pola pikir kamu sedikit ya. Dasar kaplak penjual tempe tahu basi. Kamu mengklaim Tuhan kami atau Tuhan saya itu banyak. Lah Dari kalau mana tidak kamu banyak, tahu? ketika Tuhanmu yang satu itu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? Kami tidak merasa Tuhan kami banyak, goblok. Ah, Ya, ketika makanya saya Tuhanmu bilang, satu, yang satu itu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? gini loh Juma, kau kan menuduh Apa saya. susahnya? Hei, dengarkan saya. Dengarkan. Kalau Tuhanmu itu satu, mati, kalau kau ditanya, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Harusnya kau jawab, tidak ada. Itu baru satu Tuhanmu. Bahlol. Kau ini lucu loh Juma. Benar Kau ya, yang gini lucu. loh. Tolol. Kau itu gini. Kalau kau Tuhanmu itu cuma mengklaim- satu, dengar. Kalau Tuhanmu cuma satu, ketika Tuhanmu yang satu ini mati, ya sudah tak ada lagi yang hidup. Kampret. Bangsa Satu tolol. atau dua nih? Kamu, aduh. Satu atau Ini dua saya Tuhanmu? ngomong ini Satu kau ini atau kayak dua apa Tuhanmu? ini? Kayak kereta api kau ini. Satu atau dua Tuhanmu? Bicara. Satu. Ketika Tuhanmu yang satu itu mati, masih ada nggak yang hidup? Kalau kau itu di ruang kelas udah kusuruh kau depan kau. Sama. Kalau kau di depanku, burungmu itu sudah kuikat pakai kawat. Paham kau? Habis itu kualiri listrik. Ngerti kau? Dasar anak yang lahir dari tanah sengketa ya gini. Pertanyaan saya, Tuhanmu satu. Nah, ketika Tuhanmu satu itu mati, masih ada Tuhanmu yang hidup? Masih? Dari mana kau tahu orang Kristen itu banyak Tuhannya? Dari jawaban ini, dari jawabanmu yang setelah saya tanya, makanya saya bertanya, Tuhanmu satu, oke, baiklah, itu obat kuping bagi saya. Tuhanmu satu. Ketika Tuhanmu yang satu itu mati, masih ada yang hidup? Apa jawabanmu? Oke, baik, oke. Dengarkan jawaban memang saya, saya oke. belum ada menjawab, Dengarkan penjelasan saya, oke. Apa yang mau kau jelaskan kalau Tuhanmu satu, ketika mati satu, ya sudah habis, selesai. Kampret. Makanya saya ketika saya bicara, kamu jangan ngoceh. Ya, oke. Saya tanya terakhir. Tuhanmu satu kan? Tuhanmu satu. Ketika Tuhanmu yang satu ini mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Pada saat dia mati, apakah ada yang hidup? Jawab. Oke, dengarkan. Ya. Jangan kau bicara sebelum saya selesai bicara, ya. Oke, jadi ketika saya katakan Tuhan saya mati, itu perlu dipahami lagi secara mendalam. Apa yang dimaksud Tuhan saya mati? Nah, yang dimaksud Tuhan saya mati adalah matinya itu adalah tubuhnya, bukan ketuhanannya. Ngerti nggak? Oh, Nah, kan? begitu. Tepuk tangan dulu berarti. Oh, ya. Kalau kamu gini cuma, Berarti, kamu merasa bingung. dengar. Berarti pada Tuhanmu itu ada yang bukan Tuhan.
Iya, tubuh jasmaninya Yesus itu bukan Tuhan, ngerti? Oh, ya. Berarti Tuhanmu ini 50% bukan Tuhan, 50% Tuhan gitu. Bukan. Jadi bagaimana? Enggak kayak Gimana? gitu. Logikanya enggak seperti itu, Juma. Oh, jadi logikanya 100% bukan Tuhan, 100% juga Tuhan, begitu? Oke, dengarkan saya Gimana? jelaskannya. Kau ini kan gimana? saya tuntun, biar saya tuntun kau memahami kekristenan, Juma. Iya, tadi kau bilang tadi, dengar dulu. Kau bilang tadi bahwa Tuhanmu punya sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan Tuhanmu ini bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu bukan 100% Tuhan kan? Oke, dengarkan ya. Enggak, jawab dulu. Tuhan Jangan kau kau- itu. jangan kamu jawab menjelaskan, dulu. jangan menjelaskan. Tuhan kau Jangan kamu itu, menjelaskan. Tuhan kau itu bukan 100% Tuhan, karena ada pada dirinya unsur kemanusiaan yang bukan Tuhan. Betul? Waduh. Enggak ada saya bilang kayak gitu. Kau jangan Loh, jelaskan. jadi yang mati ini Tuhan atau bukan? Kamu itu nggak ngerti, biar saya jelaskan ya. Loh, tadi kau katakan bahwa tubuh kemanusiaan Tuhanmu bukan Tuhan, betul? Iya. Nah, berarti kemanusiaan Tuhanmu itu bukan Tuhan kan? Iya, tubuh Nah, jasmani. berarti pada hakikat Tuhanmu ada sebagian yang bukan Tuhan, yaitu tubuhnya. Betul? Oh, ya. Betul? Terus? Nah, berarti Tuhanmu bukan 100% Tuhan. Loh, Kenapa? Kenapa kau kaget? oke. Kenapa kau kaget? Dengarkan. Makanya saya bilang Jadi saudara Juma. sepakat kita bahwa Tuhanmu tidak 100% Tuhan. Setuju? Bukan kayak gitu. Kamu itu jangan. Gimana ini gitu loh. teman-teman? Dia sendiri yang mengaku kok Nih. bahwa tubuh Tuhannya itu bukan Tuhan. Berarti Tuhannya tidak 100% Tuhan, karena ada unsur tubuh pada Tuhannya. Dia tidak mandi, Tuhannya bisa kena panu, betul? Ya, kamu yang bertanya, tapi justru kamu yang menjelaskan. Kau ini gimana cara berpikir? Karena kamu? jawabanmu itu mengundang 1000 tanya. Kau mengatakan Tuhanmu itu bukan Tuhan. Yang Yesus tubuhnya bukan Tuhan, tetapi Oke, Yesus dengarkan. itu adalah tubuh. Yesus Iya, yang disebut makanya Yesus, dengar dulu, dengar. Yang disebut Yesus itu adalah tubuh dan rohnya, itu disebut Yesus. Kalau cuman tubuhnya saja itu jasadnya Yesus, mayat. Kalau rohnya saja itu hantu. Juma, kau itu kan nggak ngerti, makanya saya jelaskan. Dengarkan dulu. Oke. gitu loh. Coba. Iya. Tubuh Yesus itu bagian dari Yesus nggak? Jangan dulu kau bertanya, dengarkan saya gitu loh. Tubuh Kamu Yesus ngerti itu nggak? bagian dari Yesus nggak? Nanti saya jelaskan, dengarkan dulu. Tubuh dari Yesus itu bagian dari Yesus atau bukan? Dengarkan dulu, nanti saya jawab itu. Paham nggak? Tubuh dari Yesus itu bagian dari Yesus atau bukan? Oh ya mang, ya ampun, ya Allah. Susah kau dek, agamamu pagan dek, susah kau ingin memperbodoh diri di sini. Susah Tuhanmu lolos pada orang yang berakal. Kau mengaku nama Tuhanmu Yesus. Pada diri Yesus ada unsur kemanusiaan, dan unsur kemanusiaannya itu adalah bukan Tuhan. Yesus Tuhanmu, tubuhnya bukan Tuhanmu. Berarti Tuhanmu 50% Tuhan, 50% bukan Tuhan. Setuju? Kapan saya mengatakan ada istilah 50%, Juma? Kau jangan ngarang gitu loh. Jadi tubuhnya ini berapa persen? Tubuh Makanya kemanusiaannya ini berapa persen? Dengarkan Tubuh guru kemanusiaannya bicara. ini berapa persen? Iya, saya jawab. Dengarkan dulu guru bicara ya. Dari 100%, tubuh kemanusiaan Yesus itu berapa persen? Dengarkan guru bicara. Kau jangan ngoceh terus. Ya, silakan. Kamu menjawab. Kamu bertanya, Ya, silakan. kamu menjawab. Lalu Silakan, kamu silakan. saya pilihan. Pertanyaan saya dengan pertanyaan saya, tubuh kemanusiaan Tuhanmu itu berapa persen? Jawab. Oke. Tubuh kemanusiaan Yesus itu atau tubuh jasmaninya 100%. Ngerti? Nggak ada saya bilang 50%. Kau yang ngarang. Ya, oke. Berarti dia 100% bukan Tuhan dan 100% Tuhan, gitu. Baik, yang 100%. Ya memang kalau tubuh jasmaninya Yesus itu memang 100%, 100% bukan Tuhan. Iya, Oke, tubuhnya bukan berarti yang Tuhannya yang mana? Tuhan. Iya, Tuhannya itu adalah keilahiannya Yang mana? gitu loh. Kan ada Yang dua mana lagi. keilahiannya? Justru keilahiannya ini yang dicari.
Kalau Nah. tubuhnya kan 100% manusia. mantap, Nah, mantap, keilahiannya mantap. yang mana? Saya senang kamu sudah mulai tertarik mencari tahu keilahian Yesus, oke? Iya, ya, coba. Keilahian Yesus mana? Oke, untuk kita bisa melihat ini perlu kita lihat siapakah Yesus sebelum dilahirkan ke Sudah dunia. tadi itu kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu 100% bukan Tuhan. Nah, sekarang yang Tuhan 100% ini yang mananya? Oke, yang Tuhan 100% itu adalah keilahiannya. Dari mana kita tahu itu, Ya. Jemaat? Yang mana keilahian Yesus yang mana? Contoh dengan kuasa yang dia miliki, ya Iya. kan? Yang mana itu? Coba contoh buktikan. Di mana kuasa Yesus itu? Oke, ketika Yesus mengklaim bahwa dia berkuasa mengampuni dosa, itu kan Itu ketika dia berbicara seperti itu, dia manusia atau dia ilahi? baik. Maka ketika Yesus berbicara, aku berkuasa mengampuni dosa, ini menunjukkan Ketika dia berkata aku berkuasa mengampuni dosa, dia berbicara sebagai manusia atau berbicara sebagai ilahi? iya, dia berbicara sebagai yang ilahi. Loh, yang mana yang betul ini? Nih. Yang mana? Kamu Yang bingung, mana yang kan? betul? Oke. Makanya Ketika saudara dia Jemaat, berbicara seperti itu, dia ngomong sebagai manusia kah? oke. Atau sebagai Tuhan? Ketika Yesus berbicara, dia mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa. Dia sedang berbicara sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Nggak ada manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Jadi bagaimana ceritanya Anda mengatakan dia berbicara bukan sebagai manusia padahal saat itu dia manusia? Loh, Loh. makanya dengarkan ya, simak ya. Ya saya sudah dengar. Pada saat dia berbicara, saat itu dia berbicara sebagai manusia loh. Kenapa Anda mengatakan bukan sebagai manusia? Iya, dia berbicara menggunakan tubuh jasmaninya gitu loh. Lah, Ngerti nggak? berarti apa maksudnya ini? Yang mana yang Tuhan, yang jasmani atau yang mana? Dengarkan ya, dengarkan. Jangan ribut dulu, jangan ribut, santai. Ribut. Gitu loh. Yang mana yang Saya Tuhan? suka. Karena ketika dia mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak apa? Anak apa dibilang? Iya, Yesus memang memiliki gelar sebagai anak manusia. Loh. Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Anak manusia atau Tuhan? Anak manusia itu gelar buat Yesus, ngerti nggak sih? Anak manusia itu gelar untuk manusia atau untuk Tuhan? Yesus memang bisa disebut anak manusia karena dia Karena dia seorang perempuan. Nah, berarti dia anak manusia kan? Iya, secara biologis. Nah, terus yang saya minta apa? Bukti ketuhanannya mana? Nah, oke, satu ya. Bukti satu. ketuhanan Yesus, oke? Bukti. Yesus berkata dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, Lah itu dia berkata sebagai manusia loh. mana ada saya bilang dia berkata sebagai manusia, dia itu sedang Lalu yang berkata pada saat itu apa? Setan. yang berbicara ketika itu adalah Yesus. Ya, Yesus yang adalah apa? Yesus yang adalah apa? Ayam. Kamu ini sebenarnya nggak mau belajar. Loh. Pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai manusia atau bukan? Santai, jangan kayak frustasi. Kamu yang santai. Iya, Saya aku udah terbiasa santai. begini. Santai. Saya orasi 24 jam saya bisa. Non-stop. Iya. Gak usah kau ragukan keilmuan saya tentang orasi. Saya bertanya kepada saudara, pada saat Yesus mengatakan itu, dia berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Baik ya, saya kutip dulu ayatnya. Tahu nggak ayatnya di mana? Atau perlu saya kutip? Nenek Lukiper, yang saya tanya samamu, pada saat dia berbicara seperti itu, dia berbicara sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Jadi ketika ini dengarkan Kok simak. jadi, dan he? dengar Pertanyaan cerna. saya kok jadi. Nggak ada yang bisa kau tipu di sini. Nggak ada yang bisa kau tipu. Pada saat Yesus berkata, seperti yang kau ucapkan tadi, Yesus berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Iya, pada saat Yesus mengatakan ingat, makanya dengarkan dong ya. Kau itu suka bertanya tapi nggak mau jawaban. Hah? Pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Oke. Ketika Yesus bersaksi atau berkata dia mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa, nah ucapan atau perkataan Yesus ini menunjukkan dia itu adalah Tuhan, ngerti tidak? Loh,
Anak manusia disebut di situ, bukan Tuhan, kampret. Dan yang berkata di situ adalah Yesus yang adalah tubuh manusia. Mana Tuhannya, mana keilahiannya, mana? Oke, simak lagi. Saya harus pelan-pelan ini saya tuntun kamu ini, Saudara Juma. Karena Kau udah terlalu sombong, bengkok udah kau itu bodoh, memahami Alkitab. bahlul. Dalilnya mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia. Anak apa? Iya, Anak apa? Yesus memang Anak disebut apa? Anak apa? Anak apa? Anak apa? anak manusia. Ngerti nggak Ah. Yesus itu digelar sebagai anak Pencipta manusia? langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu anak manusia atau bukan? Ya anak manusia, ya itulah Yesus. Berarti anak manusia yang mati di atas salib ini pencipta. Iya dong. Lah, berarti pencipta mati. Nah, yang matinya sekarang apa ini? Loh, kaulah yang punya urusan itu. Makanya. Tadi katanya Yesus anak manusia pencipta, yang mati apa? Oke ya. Sekali lagi harus pelan-pelan kau ini saya tuntun, Saudara Juma. Udah terlalu bengkok. kau Tidak memahami. tidak bisa setan merasuki saya tuh nggak bisa. Nggak bisa setan merasuki saya itu nggak bisa. Sekarang yang menciptakan kau bilang, yang menciptakan itu adalah Yesus. Ya, Yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus. Ah, terus yang menciptakan siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Nah, ketika Yesus mau mati, sisa berapa Tuhanmu? Oke. Emang menurutmu berapa rupanya sih? Berapa Tuhan saya gitu loh? Yesus Saya ada nggak berapa? banyak. Yesus ada berapa? Aku tanya dulu, Yesus ada berapa? Yesus ada satu. Ketika Yesus satu ini mati, ada berapa Yesus lagi tinggal? Iya, yang mati di dalam Yesus ini apanya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iya Yesus loh, itu aku ada tuh berapa? begini, Yesus Juma. itu ada berapa? Yesus itu ada berapa? Yesus itu ada satu. Saya coba ikuti pola pikir kamu, Juma. Yesus ada satu. Ketika Yesus satu ini mati, satu yang mati atau sepotong yang mati atau mati semua? Yang matinya sekarang apa gitu loh? Yesusnya. Loh, kok jadi kasih- bertanya kayak begitu kau ini? Makanya. Yesus satu, yang mati satu atau setengah? Oke, kau ini kayaknya pelupa ini Juma. Tadi kan kita sudah sepakati ada dua natur di dalam Yesus. Siapa bilang saya sepakat dua natur? Siapa bilang? Loh, Hah? Siapa tadi bilang kau saya ngaku katakan? di dalam Yesus ada 100% manusia. Nah, 100% tadi kau ilahi. ngaku ndak itu? Kau mengaku nggak tadi? Ketika Tuhanmu 100% mati, berarti 100% Tuhanmu itu mati semuanya kan? Mana ada saya bilang mati semuanya. Jadi berapa yang mati? Berapa persen yang mati? Berapa persen yang mati? Oke, pelan-pelan, santai. Berapa persen yang mati? Nggak bisa pun, oke, nggak bisa pun dapatmu hari ini pelajaran yang terbaik. Besok kita ulangi Berapa lagi, persen ya. Yesus mati? Kamu Hei, sendiri pelan-pelan. berapa persen Yesus mati? Ya. Jadi Ya, apa? Saudara Juma. Jadi apa? Saudara berbicara Juma, Yesus kenapa? itu, Yesus mati berapa persen? Hah? Tidak ada istilah ratusan persen ya, nggak ada. Di Jadi sini maksudmu bukan- dia mati-mati ayam? Setengah mati saja? Hei, Ini bukan berbicara bilangan Juma. ya, karena itu kemudian saya bertanya samamu, Tuhanmu ada berapa? Loh, Satu. emang menurut ini loh, Tuhan saya itu satu. Menurut kamu Tuhan Satu. saya berapa? Yang mana yang Tuhanmu? Jangan Yang satu marah-marah itu terus. yang mana? Oh, Yang satu Marah-marah Tuhanmu terus itu yang mana? Juma ini. santai diskusi kau, jangan marah-marah terus. Yang satu Bro, Tuhan kau santai, itu bro. yang mana? Seluruh daerah Sumatera. Yang Oke, satu Juma, Tuhanmu itu santai yang ya, mana? santai, Iya, santai. yang satu Tuhanmu itu yang mana? Santai Yang mati. dulu, santai. Yang mati itu Kau Tuhanmu. Kau kayak Yang mati itu dikejar-kejar Tuhanmu atau Amster bukan? Ini kayaknya. Santai Hei. kau Juma, jangan Yang tekan mati itu suaramu. Tuhanmu atau bukan? Yang mati. Saya ulang lagi dari nol. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Kalau mau diskusi itu Oke. kan santai. Yang mati itu Nah, Tuhanmu jadi atau begini, bukan? Saudara Juma. Yang mati itu Kalau Tuhanmu saya atau langsung bukan? jelaskan ini, dengarkan ya. Jadi yang mati di kayu salib itu ialah tubuh Tuhan saya. Ngerti nggak? Tuh, coba teman-teman Iya, dengarkan. Tuhan saya. Tolong dibawa Wah. supaya dia nggak lupa.
tolong ditulis di bawah, typing di bawah, yang mati adalah tubuh Tuhannya Kristen. Coba tulis di bawah. Iya, Yang mati tubuh jasmaninya, ya. adalah tubuh Kemanusiaannya. jasmani Tuhannya Kristen. Catat di bawah, catat di bawah. Tunggu dulu, kasih kesempatan netizen untuk nulis. Yang di YouTube juga. Enggak, nanti kau lupa lagi. Nanti kau lupa. Tunggu. Saya juga mau mencatat di sini. Saya catat juga. Nanti kau lupa lagi. Yang mati adalah tubuh jasmani dari Tuhannya Kristen. Betul? Iya. Oke, baik. Oke, saya ulang lah, dengarkan catatan saya. Yang mati adalah tubuh jasmaninya Tuhannya Kristen. Oke? Oke. Nah, dengar. Kau sudah mengakui bahwa tubuhnya Tuhanmu itu adalah mati. Pertanyaan saya. Tubuh Tuhanmu itu Tuhan atau bukan? Tidak. Karena dia ada sebelah sana. Tunggu. Saya catat. Tubuh Yesus. Masih ngomong orang lah. Tubuh, dengar. Enggak, ini santai. Tubuh Santai, kau yang santai Juma. Tubuh Tuhannya Kristen. Dengar. Tubuh Tuhannya Kristen itu bukan Tuhan. Oke. Nah, berarti Tuhanmu ini memiliki unsur yang bukan Tuhan. Betul? Ya. Pada diri Tuhanmu ini, si Yoga ini dilemparkan aja ke neraka ini. Ngapain dia naik ke atas? Kau Dia yang lagi menolak gatal ini, kau, suaminya lagi Juma. keluar rumah. Dia cari rudal. Dia lagi cari tiang listrik itu. Ini kau sudah mengakui bahwa bagian dari Tuhanmu bukan Tuhan, yaitu tubuhnya. Betul? Ya. Berarti pada diri Tuhanmu ada yang bukan Tuhan. Iya, itulah tubuhnya. Nah, berarti Tuhanmu ini 100% bukan Tuhan atau 50%? Oke, dengarkan. Jadi, begini, di dalam diri Yesus atau tentang Yesus atau berbicara tentang Yesus itu ada dua natur. Oke. Iya, ada dua natur. Sebagai Bukan Tuhan. natur sebagai manusia. Oke. Dan Natur sebagai yang jangan enggak usah manusia. Natur sebagai bukan Tuhan dan natur sebagai Tuhan. Iya. Oke. Apakah naturnya sebagai bukan Tuhan dan naturnya sebagai Tuhan itu menyatu? Iya. Berarti pada Tuhanmu bukan 100% Tuhan. Kan tadi sudah disepakati ada dua natur. 100% naturnya sebagai Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu itu sebagian dari dirinya bukan Tuhan. Betul? Ya, itulah tubuh jasmaninya. Oke. Berarti Tuhanmu tidak utuh sebagai Tuhan kan? Loh, yang nggak utuh sebagai Tuhan itu apa sih? Lah gimana nih? Tuhanmu itu tidak utuh sebagai Tuhan karena pada dirinya ada separuh yang bukan Tuhan. Tuhan, saya dengarkan yang ini perlu ini kamu cerna ini saudara Juma. Apalagi yang perlu saya cerna. Kau sudah mengakui Tuhanmu separuhnya bukan Tuhan. Yaitu tubuhnya. Tubuhnya Tuhanmu itu bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu memiliki separuh pada dirinya bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Iya, yang separuh di dalam Tuhan saya itu apa? Yang bukan Tuhan apanya itu? Tubuhnya. Oke, yuk. Berarti Tuhanmu itu separuh bukan Tuhan. Tidak lagi seperti itu, Juma. Teman-teman, Anda dengarkan bukan? Dia ngakui bahwa tubuhnya Tuhannya bukan Tuhan. Berarti separuh dari Tuhannya bukan Tuhan. Betul? Kan di dalam Yesus kan tidak terdiri hanya tubuhnya saja. Betul, justru karena ada tubuhnya, maka Tuhanmu itu sebagian dirinya bukan Tuhan. Begini, sekali simak. Apalagi? Apalagi? Ya. Silakan. Santai. Kau yang pelan-pelan. Kau sudah akui bahwa Tuhanmu itu hanya separuh Tuhan. Separuhnya bukan Tuhan. Ayo. Tarik nafas dulu. Sepakat nggak? Bahwa Tuhannya Kristen,
Sepakat tidak bahwa Tuhannya Kristen separuh bukan Tuhan? Iya, yang Anda maksud separuh itu apa sih? Tubuhnya Tuhanmu bukan Iya. Tuhan. Oke. Iya. Oke, saya ulang lagi. Tubuhnya Tuhanmu ini bukan Tuhan. Berarti Ya. pada Tuhanmu tidak utuh Tuhan. Loh, kenapa lagi kamu kan tadinya kan di 100% kan dia sudah ilahi. Artinya sudah 100% Bagaimana mau Tuhan. 100% kalau ada sebagian bukan ilahi? Oke, tadi kan kita sudah sepakat ada dua natur di dalam. Iya, betul. Dua natur, Tuhanmu itu dua natur. Satunya, setengahnya itu bukan Tuhan, setengahnya Tuhan. Kenapa kau tertawa? Loh, saya tertawa karena sulit sekali kamu pahami gitu loh. Kamu yang sulit, kamu yang kaget dengan polamu sendiri. Kau yang menjebak dirimu. Kau yang bikin perangkap, kau sendirian terperangkap. Kamu mengatakan Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan karena pada dirinya ada dua natur. Betul? Nah, natur apa aja itu? Coba natur apa aja? Natur manusia dan natur ilahi. Oke, jadi ketika Apakah dengar. Apakah Tuhanmu sepenuhnya manusia? tubuhnya memang sepenuhnya manusia, itu bukan Tuhan. Apakah Tuhanmu sepenuhnya ilahi? Sepenuhnya ilahi karena dia Tubuhnya adalah mau firman yang dibuang. telah menjadi manusia. Tubuhnya enggak dihitung tubuhnya. Ya tubuhnya kan menyatu gitu loh. Oke. Ngerti Berarti Tuhanmu oke. Berarti Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan. Nih, tadinya kan sudah disepakati sebagai 100%. Apanya yang 100%? Oke. Apanya yang 100%? Manusia. Tidak bisa, berarti 200% gitu. Ketuhanannya. Berarti 200% Tuhanmu. Tidak berbicara jumlah 200%. Tadi kau sendiri yang menyebutnya, kau yang menyebutnya tadi barusan. Kamu yang menyebutnya 100% ilahi, 100% manusia. Berapa persen itu? Ayo. Berapa persen? Ayo. Di dalam diri Yesus. Pelan-pelan aja. Makanya kau santai aja bicaranya. Ya kau yang santai, kau yang menjerat dirimu sendiri. Kau katakan 100% ilahi, 100% manusia. Ada berapa persen di situ Tuhanmu? Ada berapa persen? Dengarkan dulu ya. Kami ini perlu saya bimbing, jangan banyak kali. Itu terus, kau terjebak, kau pula yang membimbing. Inilah kalau setan sombongnya minta ampun. Sudah tahu penghuni neraka masih sombong. Kau katakan Tuhanmu dua natur. Satu natur yang bukan Tuhan, satu natur Tuhan. Berarti pada diri Tuhanmu sebagian bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Hah? Tahu dia? Loh, ya tertawa karena kau itu nggak bisa, sulit sekali menerjemahkan pemahaman. Tuhanmu itu separuh Tuhan atau seluruhnya Tuhan? Oke, jadi yang dimaksud seluruhnya Tuhan adalah keberadaannya ketika dia sebelum menjadi manusia. Setelah dia jadi gitu, manusia, ngerti? setelah dia jadi manusia itu yang jadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Oke, nah setelah dia Yang menjadi manusia ini Tuhanmu maka atau bukan? dia memiliki natur yang yang bukan Tuhan gitu loh. Ini yang menjadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Apa lagi tadi saya kurang dengar apa-apa. Santai, makanya yang menjadi manusia ini Tuhanmu kan? Yang menjadi Tuhanmu ini, yang menjadi manusia Tuhanmu kan? Yang menjadi manusia itu ialah Tuhan saya. Nah, itu dia. Berarti Tuhanmu separuh manusia, separuh Tuhan. Nah, begitu dong. Berarti kita kesimpulannya sekarang adalah Kristen punya Tuhan tidak seutuhnya Tuhan. Karena pada diri Tuhannya Kristen ada unsur bukan Tuhan, yaitu manusia. Udah selesai. Oke. Nah, jadi berarti Tuhanmu adalah
roh dan manusia. Betul? Oke, saya ikuti dulu pola berpikir Oh, kami ya Juma. bukan kau ikuti, memang harus kau coba dirimu sendiri barusan. Berarti Tuhanmu gini. separuh manusia, separuh ilahi. Iya, santai. Oke. Oke, diskusi Oke. atau debat sama saya Juma, biar kau tahu, jangan kayak dikejar-kejar rentenir. Enggak, saya cuman kasihan aja samamu karena kau menjebak dirimu sendiri. Jadi kita simpulkan dulu, kita sepakat dulu. Kita sepakat bahwa Tuhannya Kristen itu separuh manusia, separuh Tuhan. Oke, nah Oke, ketika yang nah, gitu udah selesai. Turunkan, host, turunkan. Saya bosan dengarkan penyembah manusia separuh. Jadi kesimpulannya Tuhannya Kristen sudah diakui ya teman-teman. Separuh manusia, sepotongnya lagi adalah Tuhan. Nah, itu pun masih tanda tangan, tanda tanya. Udah, istirahat kawan, kamu istirahat. Itu Saya namanya butuh separuh Kristen yang napas. lebih sehat. Udah, kau turun. Kamu istirahat sana. Kau sembah Tuhanmu yang sepotong itu. Untung bukan sepotong tai kering. Lihatlah teman-teman, Anda menyaksikan sendiri bukan? Kristen itu, kata teman kita tadi, menurut pengakuannya, sepotong Tuhan, sepotong bukan Tuhan. Jadi Tuhannya cuma separoh. 50% plus 50% baru utuh. Karena kalau 100% dengan 100% itu berlebihan. Tidak ada konsep itu 200%. Dia setengah-setengah dia sudah akui. Ya. Sepotong manusia, sepotong Tuhan. Ya, syukur. Dia Makanya minta lagi naik. teman-teman yang waras, tolong jangan murtad ya. Jangan murtad. Jangan mau menyembah Tuhan sepotong, manusia sepotong. Jangan mau. Biar kau didatangi gadis yang cantik dari mereka. Jangan mau didatangi cowok yang ganteng untuk murtad. Jangan mau. Karena kalau kau di sana, menurut teman kita tadi itu, sepotong Tuhan, sepotong manusia. Mau menyembah sepotong manusia, sepotong Tuhan. Mau? Jangan. Makanya jangan murtad. Itulah fungsinya apologet Islam Indonesia, supaya menghalau kemudian anak-anak jangan sampai murtad menyembah sepotong Tuhan, sepotong manusia. Oke, lanjut Bang Handi. Kok bisa begitu ya? Mau diapa? Tapi memang Memang sulit sudah kayak ini. gitu. Sulit sekali. Oh, ini doktrin dari kecil sih, kesian. Jadi kalau sudah macet tertawa menangis sebenarnya itu anak. Udahlah bro, pakai akalmu bro. Apa susahnya sih berakal? Gratis loh itu. Kayak campur sari. Manusia campur Tuhan. Nah tuh. Kalau dia bermujizat. Bukan begitu polanya Bang Handi. Oh, bukan gitu ya. Viralkan bahwa Oten atas nama yang tadi itu mengakui bahwa Kristen itu Tuhannya sepotong manusia, sepotong ilahi. Ilahi itu artinya sembahannya. Sepotong manusia, sepotong sembahannya. Artinya bahasa sederhananya manusia campur Tuhan, atau Tuhan campur manusia, atau Tuhan separuh manusia. Gitu ya, itu viralkan supaya anak-anak kita yang didatangi misionaris-misionaris ini bisa terbantu untuk tidak murtad. Supaya paham bahwa ternyata betul, sederhana debatnya, tetapi menggiring kepada kesimpulan yang memang betul adanya. Bahwa dia mengakui Tuhannya seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Berarti ada dua yang utuh di situ. Utuh sebagai manusia, utuh sebagai Tuhan. Apakah terpisah? Kata dia tadi tidak. Berarti ketika dia satu, setengahnya manusia, setengahnya Tuhan. Nah, dia sudah akui tadi, sepotong Tuhan, sepotong manusia. Jangan mau anak-anak kita murtad menyembah sepotong Tuhan, jangan mau. Dia minta lagi naik ini. Silakan Bang Handi, tapi jangan bergeser dari sana. Iya, coba. Separuh manusia, separuh Tuhan ya. Iya, silakan. Coba, Bang Handi tuntun coba dia ya. supaya dia kalau bisa masih bisa waras. Jangan dia gila permanen. Don't worry. Oke, kenapa kalian takut? Don't worry, kesimpulan tadi, dengerin dulu. Kesimpulan tadi menurut kamu bagaimana?
Kesimpulan apa? Siapa yang menyimpulkan? Yang menyimpulkan kan Juma, bukan saya. Iya, saya minta tanggapanmu. Nah, Kesimpulan kamu bagaimana? ya kesimpulan saya Tuhan saya 100%. Nah, ketika tubuh jasmaninya sudah mati, maka dia kembali 100% Tuhan. Ngerti tidak? Oke. Jasmaninya Jadi Yesus begini, sekarang di mana? Jasmaninya Yesus, dengar dulu gantian bicara. Saudara, Anda jangan terlalu mendengar saudara kita Juma ini. Juma ini Dengarkan dulu saya bicara, gantian. Woi, gantian. Yesus itu sekarang ini punya jasmani atau tidak? Jadi sekali lagi saya tekankan kepada saudara Muslim di sini ya, supaya Anda paham siapa si Juma ini. Juma ini sangat suka menyimpulkan sendiri. Makanya sekarang giliran kamu. Kalau nggak setuju, argumentasimu tadi sendiri loh yang mengatakan itu. Mbak Juma nggak ngarang loh, argumentasimu sendiri, kau sendiri. Kau bicara, terus kau nggak percaya isi pembicaraanmu, gimana kamu ini? Kau sendiri yang ngomong. Aduh, 100% manusia, ini 100% Tuhan. Ya udah host ya. Separuh manusia, separuh Tuhan. Kalau kalian merasa tidak ingin lagi saya bimbing memahami Alkitab dan memahami kekristenan, ya enggak apa-apa, saya turun gitu loh. Kalian main mute gitu loh, janganlah kayak gitu. Karena kamu nggak mau mendengarkan, kamu hanya bicara sendiri. Loh, saya belum bicara, kamu sendiri udah bicara. Nah, coba saya bicara dulu. Saya bicara dulu ya. Habis saya bicara kau bicara. Oke? Dengarkan. Yesus sekarang ini ya, apakah masih statusnya separuh manusia, separuh Tuhan? Sekarang ini, silakan. Baik, oke. Simak baik-baik ya. Saya berharap juga Anda ini jangan seperti saudara kita Juma tadi ya. Ngocehnya aja terus. Ngomong langsung terus. Jawab aja, nggak usah pakai pengantar. Oke. Supaya Anda jangan terpengaruh oleh omongan si Juma gitu loh. Saya ulang lagi, bahasa Indonesia. Sampai saat ini, apakah Tuhanmu itu masih separuh manusia dan separuh Tuhan? Silakan. A. Baik. Masih. B. Tidak. Iya. Siapa yang Anda maksud Tuhan saya? Hah? Siapa yang Anda maksud Tuhan saya? Ya kasih jelas kita Bang Handi, karena ada dua Tuhannya, ada sepotongnya manusia, ada sepotong ilahi. Kasih jelas kita Bang Handi, karena Tuhan ini sepotong-sepotong. Apa Juma? Kamu jangan bicara. Dijelaskan Bang Handi, karena Tuhannya ini kayak tai cicak, satu putih sepotong, hitam sepotong. Dijelaskan tahu Bang Handi, jelasin. Ya. Tuhannya ini kayak tai cicak. Asal kalian tahu saudara Juma ini tidak mencerminkan Ya agama udahlah, Islam. sekarang dengarkan dulu. Saya tidak mencerminkan agama Islam nggak apa-apa, tapi kau sudah mencerminkan Kristen 100%, yaitu Tuhan sepotong, bukan Tuhan sepotong. Masih mau kau datang besok? Betul itu. Bang Suma tidak mencerminkan umat Islam, itu betul. Saya bekerja mengatasnamakan diri saya sendiri. Oke? Tetapi kau sudah mencerminkan Kristen sejati, yaitu menyembah sepotong Tuhan, menyembah sepotong bukan Tuhan. Masih mau kau datang besok? Kau jangan sebut-sebut namaku lagi. Jangan kau sebut namaku lagi. Jangan. Kalau kamu mau saya diam, kau jangan sebut namaku. Kau diskusi dengan guru saya sekarang. Oke? Nah, lanjut. Iya. Kau bicara sama saya, oke? Iya. Oke. Dengarkan. Sebelum kita maju, dengarkan dulu. Dengarkan dulu kita. Kamu aja mau didengar-dengari. Saudara Pandi. Ini kan kita baru mau buka, habis saya baru kau ngomong. Dengarkan dulu. Saudara Pandi, kan gitu. Saudara Pandi. Ya. Kamu itu harus paham bahwa kita Juma ini sepotong orang, sepotong kucing. Itu Handi, bukan Pandi. Ini anak ini sepotong manusia. Susah karena matanya yang sebelah kanan mata kucing, yang sebelahnya mata monyet. Itu Handi, bukan Pandi. Diam kau Juma, diam. Makanya perbaiki otak lu. Perbaiki otak lu, otak matamu itu perbaiki. Sama kau Juma. Hah? Saya kan juga tidak berbicara kepadamu, saya berbicara kepada dirimu yang sepotong itu, sepotongnya tidak. Bro,
dengarkan ya, habis ini kau ngomong deh. Apakah nih kakinya Yesus sampai ke ujung rambut itu Tuhan atau bukan Tuhan? Badannya, silakan jawab. Oke, ya. Jangan Hancur. mencela-mencela. Oke. Nah, tengok Juma ini. Aduh, ribut aja. Turunkan ini, turunkan. Saya berbicara bagian tubuhmu yang sepotong. Sepotongnya ke Bang Handi, sepotong ke saya. Lanjut. Atau saudara host, tolong nih di mulutnya dijahit Saya ulang ini. ya. Ini Saya ulang nih. merusak Islam ini. Dengerin. Dengerin bro, dengerin ya. Yesus punya kaki sampai kepala. Pertanyaannya, mulai ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu, apakah dia Tuhan? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Jawab. Aduh, kamu membuat pertanyaan, kamu buat Iya. jawaban sendiri. Mas Solang. Tadi katanya sepotong. Diam kau Juma, aku nggak bicara sama kau. Ya, Ya saya ngomong sama Bang Handi kok. Iya, Nanti saya ada. ngomong sama Bang Juma, diam kau. Saya ulang lagi ya, dengerin bahasa Indonesia bro. Ya, Yesus itu punya ujung kaki Kakinya. sampai ujung kepala. Dari mana kamu Pertanyaannya, tahu? Iya, dari mana apakah kamu tahu? ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu adalah Tuhan? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Jawab. A atau B? Ya dari mana kau tahu Yesus punya kaki sampai ke ujung rambut? Dari mana kau tahu? Enggak gitu Mas loh. Solang. Inilah kalau Karena begini. separuh monyet, separuh manusia. Karena begini. Udah jelas-jelas banyak Yesus umat ini Islam telah lahir bagimu. Kristus. Kristus itu apa? Manusia. Diam kau Juma. Eh, Diam kau itu nggak separuh- ngerti. Hah? Jadi Separuh menurut, manusia, separuh kalau menurut monyet. kamu, menurut kamu kalau Yesus tidak punya kaki, berarti selama dia hidup dia ngesot gitu, nggak punya kaki. Mengatakan si Yesus nggak punya kaki dan nggak punya rambut siapa? Mas Ya tadi kau yang Solang menyangka loh generasi. itu. Loh, Maria kemudian membersihkan kaki Yesus. Nah itu punya kaki. Meminyaki Maria kaki kemudian Yesus. meminyaki rambut Yesus. Masa Meminyaki Yesus tidak punya rambutnya. kaki? Ikan hiu kapang. Jangan kau bilang sepotong ikan hiu ya, sepotong manusia. Mas Solang generasi. Nah saya tanya baik-baik ya, dengerin bro. Ini bahasa Indonesia. Yesus itu punya kaki sampai mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Sederhana pertanyaannya. Ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Jawab. oke. Sebelum Oke. saya jawab itu saudara. Pakai pengantar lagi. Pusar Kenapa ke pakai atas pengantar? Tuhan, pusar ke bawah bukan Tuhan. Bilang aja gitu, separuh. Jangan pakai pengantar, jawab aja. Loh, kalau saya nggak kasih pengantar sampai kapanpun kamu nggak akan bisa mencerna Ya tinggal jawaban jawab saya. A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Keliling ini jawab. kan begini. Saudara Handi, Orang sakit. begini saudara Handi. Ini saya Kenapa ngomong sama saya keras. nggak Jawab Iya. aja, jawab jawab pertanyaannya. Mulai dari kaki sampai rambutnya Yesus Tuhan atau bukan? Cuma kau itu kalau udah kalah debat sama saya, kau bilang sama host, turunkan host. Itu aja kamu ini. Sekali lagi saya peringatkan ya. Ini saya ampuni kau nih. Sekali lagi saya tanya. Kalau kau nggak jawab saya turunkan. Yesus itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apakah dia Tuhan? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Jawab. Iya sepotong. kan, oke kan, oke. Bilang sepotong ji Tuhan, bilang gitu. Jawablah. Iya, jawab dan dengarkan baik-baik ya. Jangan kayak si Juma kita ini ya. Ribut. Santai aja. Kau sebut lagi namaku. Bilang saja. Diam. Pusar ke atas Tuhan, pusar ke bawah bukan Tuhan. Bilang aja gitu, sepotong. Ya, ini diskusi saya dengan saudara Handi, maka Juma tidak boleh ngomong, oke? Iya makanya jangan kau sebut namaku. Ya udah, maka kau diam. Ya, Ya saya ulang lagi terakhir nih. kamu telah merusak. Ini terakhir saya tanya sama kau. Yesus itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apakah dia Tuhan? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Terakhir nih. Jawab A atau B? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Sepotong aja bilang, sepotong Tuhan.
Tersiksa kau kan? Karena kau punya agama cuma akal-akalan. Tersiksa kau kan? Aku karena malas saja nih hostnya ini, dikit-dikit di mute. Ya udah gue Capek turun. saya itu. Turun ya, nggak bisa jawab ya. Gak bisa jawab. Nggak bisa Malu jawab. dia. Malu. Gimana saya mau jawab? Orang saya di mute terus. Ya udah jawab. Sekarang jawab, silakan. Oke, santai diskusinya ya. Kita ini diskusi bukan debat. Iya Ngerti? jawab saja, nggak usah pakai pengantar. Ya Langsung. pahami dulu. Kita ini diskusi bukan debat. Iya, Paham? silakan langsung jawab. Nah, pertanyaanmu apakah dari kaki Yesus sampai ke ujung rambut Yesus adalah Tuhan? Oke, saya jawab. Seluruh tubuh jasmaninya Yesus itu dari ujung kepala sampai ujung kaki bukan Tuhan. Kena dia Bang kasih. Andi. Mana? Kena Terima dia. kasih. Dengar. Sorry Bang Andi. Coba Iya. dia bilang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki seluruh tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Kena kau. Kolose 2 nomor 9. Kau baca. Seluruh jasmania kepenuhan Tuhan. Kena kau. Jasadnya Yesus itu mulai dari rambut sampai kaki termasuk biji sakarnya itu adalah Tuhannya Kristen berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Kena deh. Kena kau Kena semuanya. deh. Kena Jangan deh. menunjukkan kau Juma. Ya. Kena deh. Kalau Kau begini katakan, Jumaku. kamu katakan seluruh tubuh Yesus bukan Tuhan. Kolose. Coba kau baca Kolose 2 nomor 9. Ayo, berani kau baca? Berani kau baca? Berani? Oke. Diam Baca dulu coba. kau Juma. Aku itu Baca, diskusi baca. sama saudara Handi. Jangan Udah kau baca dulu. Udah, baca dulu. Enak aja kau bicara depan saya ada di sini. Saya ini seorang guru besar. Kau ngomong oke. seenak perut di depanku pasti Ya udah. kutangkis. Kolose 2 nomor 9 kau baca. Hei, Kolose 2 nomor 9 kau baca. Kau baca. Tadi kau bilang tubuhnya Yesus bukan Tuhan kan? Kau baca Kolose 2 nomor 9.